Assalamualaikum Bu Lina. Assalamualaikum Ibu. Ya. Gimana Bu Lina? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana perasaannya hari ini? Sehat, bahagia? Sehat, bahagia walaupun ada sedikit Pemikiran. Iya, namanya dulu ada juga iya, pemikiran sedikit. betul. Ini Bu Lina, saya minta waktunya sedikit. Kita kan sudah ada janji untuk saya masuk mengobservasi pembelajaran. Kebetulan mapel bahasa Inggris. Kebetulan saya juga bahasa Inggris Bu Lina kan. Jadi sebelum saya mengobservasi untuk masuk ke dalam kelas, ada baiknya memang kita ngomong-ngomong dulu lah untuk perannya nih, biar saya pun tahu, Bu Lina pun mungkin ada pencerahan sedikit yang tidak itu kan. Langsung aja Bu Lina, kira-kira untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang Bu Lina asung ini apa? Ini untuk pembelajarannya karena kebetulan untuk mendeskripsi Ibu ya kan, tujuan pembelajarannya sudah ada di RPP ini Ibu, yaitu menganalisis fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan, menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi binatang, pendek dan sederhana sesuai dengan konteksnya Ibu. Seperti itu ya. Alhamdulillah juga RPP sudah disiapin ya Bu? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya nih saya mau bertanya, kira-kira bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan sebelum dan kira-kira pengembangan apa nih? Pengembangan apa yang akan Ibu? Ya, ini pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Untuk pengetahuan itu saya akan membuat untuk individu, yaitu biasanya nanti akan saya gunakan krisis, dan itu juga ada pengetahuan untuk kelompok, dan untuk keterampilannya sama juga individu dan kelompok itu. Bagus ya, alhamdulillah. Berarti nanti ada pengembangan dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Lina, kan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sepertinya maksudnya ada dimasukkan yang berdiferensiasi ya. Saya lihat di RPP-nya Ibu. Seperti apa? Untuk yang berdiferensiasi itu saya masukkan ke sosial emosional. Ada juga yang dimasukkan ke SE-nya di situ ya. Oke, alhamdulillah. Dan selanjutnya Bu Lina, dalam kegiatan ini nanti apakah Ibu melibatkan seseorang dalam kegiatan ini? Iya, saya libatkan seperti siswa saya ya bukan, karena saya bilang tadi akan ada kerja kelompok ya kan, itu nanti ada metode diskusinya, kemudian ada kerja kelompok diskusi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sepertinya maksudnya ada dimasukkan yang berdiferensiasi ya. Saya lihat di RPP-nya Ibu. Seperti apa? Untuk yang berdiferensiasi itu saya masukkan ke sosial emosional. Ada juga yang dimasukkan ke SE-nya di situ ya. Oke, alhamdulillah. Dan selanjutnya Bu Lina, dalam kegiatan ini nanti apakah Ibu melibatkan seseorang dalam kegiatan ini? Iya, saya libatkan seperti siswa saya ya bukan, karena saya bilang tadi akan ada kerja kelompok ya kan, itu nanti ada metode diskusinya, kemudian ada kerja kelompok diskusi, kerja kelompok dan penyelesaiannya gitu, dan penugasan berdasarkan baik itu secara individu maupun secara kelompok gitu. Selanjutnya kira-kira saya mau tahu nih, nanti di dalam pembelajaran itu media yang Ibu gunakan itu apa sih? Ya biasa Bu, kalau di sekarang kan lagi hotnya tentang IT ya Bu ya kan, kita buat laptop, PTT dan LKPD Bu. Ini kebetulan saya sudah ada buat LKPD-nya juga. Nanti LKPD untuk kelompok ya? Kelompok ya, nanti akan saya buat juga LKPD untuk individunya selain dengan krisis. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu Lina ya. Yang terakhir nih Bu Lina, kira-kira bukan terakhir, kira-kira merefleksikan diri ini seperti apa nanti Bu Lina? Maksudnya untuk ke depannya observasi ya. Saya dapat mempersiapkan lebih baik lagi bahan-bahan atau kesediaan untuk pembelajaran berikutnya, atau nanti saya minta bantu Ibu juga nanti kalau ada kendala-kendala. Akan saling membantu, berkolaborasi ya. Iya. Selanjutnya kira-kira ini kapan bisa
kita laksanakan? Segera Bu. Besok. Besok boleh Bu. Oh iya, gitu ya, besok ya. Alhamdulillah. Berarti besok Ibu jam berapa kira-kira Bu? Saya kena di 1-2 Ibu. Oh jam 1-2 di kelas 7 ya? Iya, di Lupa kelas saya tadi 7 ya. nanyakan. Berarti Ibu di kelas 7 Iya, ya? kebetulan saya ngajar di kelas 7 tahun ini. Berarti ini RPP-nya memang untuk kelas 7 Iya, ya? iya, Judulnya betul apa sekali. kemarin Bu? Deskriptif. Iya, deskriptif ya, Iya. deskriptif animal. Iya, Luar iya. biasa sekali. Oke, mudah-mudahan nanti ketika kita masuk dalam saya masuk mengobservasi izin ya Bu. Iya, Mungkin iya. saya nanti akan ngambil video juga Iya, iya, untuk boleh. kelengkapan administrasi juga. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti Bu Rina tetap semangat. Iya, iya. Mungkin juga ketika Ibu nanti mengajar, saya juga bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran yang Iya. akan kita laksanakan. Iya. Terima kasih Bu Rina. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses Bu Rina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay. Ada yang tidak berhadir hari ini atau hadir semua? Coba dilihat. Ada yang tidak berhadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kita berhadir semua. Oke, sebelum kita lakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, habis mau kasih kalian sedikit nyanyian. Ya, jangan nyanyi-nyanyi yang populer aja yang tahu ya. Tahu nggak Good Morning? Iya, coba Kesha dinyanyikan Kesha. Tapi disahut ya sama yang lain ya, biar semangat pagi, jangan loyo. Udah sarapan pagi? Ya. Bagus. Good morning everybody. How are you? Oke, sekarang Miss mau kita mengulang sedikit tentang pembelajaran kita yang minggu lalu. Ayo Fitra, apa pembelajaran kita yang kemarin? Ya, simple present tense. Satu, what is mean about the simple present tense? Ada yang tahu? Dina? What is mean about the simple present tense? Subject plus verb plus subject. Means artinya. Apa artinya Kesha? Yaitu Kejadian yang saat ini. iya, kejadian pada saat ini. Oke, siapa tahu yang polanya apa? Kesha? Subject plus verb plus object. Iya, subjek plus verb plus objek. Oke, sekarang Miss mau kita mengulang sedikit. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Coba dilihat semuanya ke depan. Coba dibaca karena kita akan belajar tentang teks deskriptif, ya. Di situ ada menganalisa fungsi sosial dan unsur kebahasaan, kemudian membandingkan fungsi sosial dan struktur teks, dan menunjukkan unsur kebahasaan teks deskriptif dan menciptakan teks deskriptif. Sekarang misalkan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Coba dilihat semuanya ke depan. Coba dibaca karena kita akan belajar tentang teks deskriptif, ya. Di situ ada menganalisa fungsi sosial dan unsur kebahasaan, kemudian membandingkan fungsi sosial dan struktur teks,
dan menunjukkan unsur kebahasaan teks deskriptif dan menciptakan teks deskriptif. Sekarang misalkan, sebelum kita lanjut, misalkan menjelaskan tentang penilaian di dalam pembuatan teks deskriptif ini. Ada pengetahuan dan keterampilan, nanti akan dibagikan kelompok dan juga kalian akan bekerja secara individu. Sebelum kita lanjut, misalkan menjelaskan tentang penilaian di dalam pembuatan teks deskriptif ini. Ada pengetahuan dan keterampilan, nanti akan dibagikan kelompok dan juga kalian akan bekerja secara individu. Sebelum kita lanjut, misalkan menjelaskan tentang penilaian di dalam pembuatan teks deskriptif ini. Ada pengetahuan dan keterampilan, nanti akan dibagikan kelompok dan juga kalian akan bekerja secara individu. Sebelum kita lanjut, misalkan menjelaskan tentang penilaian di dalam pembuatan teks deskriptif ini. Ada pengetahuan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu videonya itu tentang teks deskriptif ya. Oke, coba lihat binatang apa ini? Binatang itu videonya itu tentang teks deskriptif ya. Oke, coba lihat binatang apa ini? Binatang panda. Sekarang untuk selanjutnya, Miss mau kita membuat kelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, untuk buat kelompoknya silakan duduk dengan teman sekelompok sekarang. Kelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin ya. Untuk buat kelompoknya silakan duduk dengan teman sekelompok sekarang. Membuat kelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin. Sesuatu karena kita tadi deskriptif tentang binatang, berarti ciri-ciri khusus atau ciri-ciri umum yang ada di binatang. Kemudian ada generic structures dalam deskriptif, itu ada identification dan description. Apa itu identification? Yaitu yang tujuannya untuk mengidentifikasi objek yang dibahas. Kemudian deskripsi atau description-nya itu kita menjelaskan secara umum. Sesuatu karena kita tadi deskriptif tentang binatang, berarti ciri-ciri khusus atau ciri-ciri umum yang ada di binatang. Kemudian ada generic structures dalam deskriptif, itu ada identification dan description. Apa itu identification? Yaitu yang tujuannya untuk mengidentifikasi objek yang dibahas. Kemudian deskripsi atau description-nya itu kita menjelaskan secara umum. Baik, Miss akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok, mohon dikerja. Memberikan LKPD kepada setiap kelompok, mohon dikerja.
setiap kelompok mohon dikerjakan. Lihat. Ya. And then okay, good. Lihat. Ya. And then okay, good. Lihat. Sekarang Miss mau kalian mempresentasikannya sesuai dengan LKPD yang sudah Miss berikan. Oke, kelompok mana ini yang duluan? Oke, Kesha dan teman-temannya bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dan yang lain tolong diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa. Sekarang Kesha dan teman-temannya. Oke, sekarang kita siapa? Diani. Oke, Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diani Subiman Surdari Munte, Yesyan Salsabila, Gadiza Resya Jasmine, Evelyn Hija Karyani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas dari Miss, yaitu menganalisis teks deskripsi. Isi dari teks deskripsinya adalah sebagai berikut. I have a pet. It's a dog and I call it Snow White. Snow White is Chinese breed. It is small. When I cuddle it, the fur feels soft, snowy, just not like bugs. Snowy is really sweet and friendly. Nah, dari teks deskripsi di atas, kami akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Miss. Yang pertama, what is the topic of the story? Menurut kami, dan dari hasil analisis kami, topik dari cerita di atas adalah A. A friendship between a cat and a dog. Soal nomor 2. The main topic of paragraph 2 is, topik dari paragraf 2 adalah A. The weather activities with her pet. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Silakan dulu Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah berkelompok. Jadi siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, coba. Hari ini kami belajar tentang teks adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Hari ini kan tadi kita belajar tentang sesuatu yaitu hewan. Iya, bagus. Gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Oke, karena kalian sudah paham tentang deskriptif teks, Miss harap
attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya lihat ketika ibu mengajar, alhamdulillah luar biasa sekali. Respon anak-anak juga luar biasa sekali, terlihat sekali Bu Rina memang sudah, wah inilah ya Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajar pada hari ini seperti itu. Dan saya rasa itu pun Ibu lakukan di hari-hari ketika Ibu mengajar. Alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillah memang luar biasa sekali Bu Rina saya lihat. Iya, sedikit ada pertanyaan Bu Rina. Kira-kira yang menjadi kekuatan Ibu ketika Ibu mengajar tadi itu apa ya? Sebenarnya kalau kekuatan saya pada saat mengajar itu biasanya menggunakan media ya Bu ya, karena kan sebelum kita mengajar kita lihat dulu di buku bahasanya apa, bagaimana, dan disesuaikan kan, disesuaikan dengan karakter anak-anak juga Ibu ya, seperti yang tadi Pak kita tentang deskripsi tentang benda-benda yang ada sekitar mereka ya, walaupun ada sedikit di sini tapi alhamdulillah masih bisa. Jadi di situ kekuatan Ibu itu Iya, media, iya, Bu, betul ya. sekali. Ya. Kemudian selain itu mungkin selain media yang memang saya siapkan, mereka juga saya suruh bawa alat mungkin perlengkapan yang ada di dekat mereka, di sekitar mereka, ya kan, karena pokok bahasanya seperti saya bilang tadi adalah tentang diskusi. Istilahnya Ibu sudah mengarah ke Merdeka, merdeka ya. iya, betul Jadi sekali. mereka mau membawa Bawa apa, apa, iya, betul tapi sekali.